Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Imanika dari SMA Negeri 1 Pecangaan, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi atau pemerintah akan menanggapi mosi pada kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Saya sangat setuju dengan mosi tersebut. Apa sih tes talenta bawaan? Menurut siaran pers dari PT Melintas Cakrawala Indonesia, perusahaan yang didirikan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan memberdayakan potensi setiap pelajar. Tes talenta bawaan adalah rangkaian tes dan analisa yang mengembangkan kemampuan kognitif, karakteristik, minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Biasanya, siswa-siswa yang memilih jurusan sesuai potensinya seolah mereka telah mempersiapkan untuk karir ke depannya, yang akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika mereka yang dipaksa mengikuti jurusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan potensi bawaannya, sering mengalami kesulitan dan dalam menitih karir, bahkan stres dalam menjalani jurusan tersebut. Banyak keluh kesah yang sering kita dengar sebagai pengalaman beberapa mahasiswa di perguruan tinggi. Apa yang terjadi ketika siswa mahasiswa akhirnya drop out atau DO karena prestasinya tidak memenuhi standar? Ketika ditanya mengapa memilih jurusan tersebut, mereka menjawab, disuruh orang tua saya. Hampir setiap DO selalu ada kaitannya dengan ketidaksesuaian talenta dan kemampuan anak, seperti halnya bebek yang dipaksa berhenti berenang dan harus berlatih lari kembali. Beda lagi kalau dengan ketekunan, motivasi, dan usaha keras akhirnya berhasil menyelesaikan perkuliahan dan program belajar. Tapi, jika minatnya tidak di situ, maka setelah tamat, mereka belajar di bidang lain. Artinya, persiapan dari diri selama ini sebuah usaha yang sia-sia. Mereka telah membuang banyak waktu untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang tidak mendukung talentanya. Sebagai contoh, di Jawa, sekali 3 uang, beberapa kampus negeri tercatat menempuh kebijakan dengan memperbolehkan hafiz diterima di universitas tanpa melalui serangkaian tes formal. Universitas Negeri Malang, misalnya, memperbolehkan hafiz yang minimal hafal 20 juz untuk masuk tanpa tes dan bebas untuk memilih program studi yang ada di UM. Rektor UM, Rofi Udin, dilansir Republika, menyatakan tujuan kampus merekrut hafiz adalah untuk menyiapkan generasi emas 2025 yang berbakat dengan terbaik di samping memperkuat tim penghafal Al-Quran atau MTQ yang langganan menjadi juara kompetisi tingkat nasional. PT Melintas Cakrawala Indonesia meluncurkan secara resmi tes bakat minat AJT pada Rabu 5 Februari 2020 di Jakarta. Menurut Dr. Kevin MC Grew mengakui AJT Chalk Test sebagai salah satu alat tes kemampuan kognitif yang paling komprehensif di dunia. Sementara AJT KIS adalah alat tes yang mengukur tentang minat sekaligus kepribadian anak yang didasarkan teori Reacek dan John Lewis Holland. Tes ini menekankan pada kecocokan antara tipologi kepribadian dengan lingkungan yang ideal untuk perkembangannya. Dengan kata lain, seseorang yang memilih apa yang ia sukai atau ia minati sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Jadi,
Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada debat kali ini adalah saya sangat-sangat setuju dengan mosi tersebut. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.